hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Oke, Bray, selamat datang kembali di Vlogger Kampung. Nah, teman-teman, inilah keseharian saya ya. Tiap jam 2 pagi, kalau mulai jam 2 pagi, saya sudah mulai beraktivitas, teman-teman. Saya seorang pekerja buruh pabrik berpangkat mandor di pengolahan pabrik teh, teman-teman ya. Inilah rutinitas saya setiap hari. Mungkin kalian jam segini nih, jam 2 pagi ya. Ini sekarang hari Sabtu jam 2 pagi, mungkin lagi pada tidur ya. Lagi pada nyenyak-nyenyaknya tidur. Nah, saya teman-teman sudah mulai beraktivitas ya, mencari cuan, pejuang rupiah nih teman-teman. Sebentar saya nyalain lampu teman-teman di sini. Nih kalian yang kepo ya, profil saya adalah seorang buruh pabrik teman-teman berpangkat mandor ya. Berpangkat mandor di PTP Nusantara 1 sekarang ya, perkebunan teh teman-teman ya. Inilah rutinitas saya setiap hari. Saya mengkondisikan dulu kelembaban ruangan ya, menyiapkan karyawan dulu untuk bekerja. Nah, ini rutinitas saya setiap hari teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan berkah, juga apa yang kalian lakukan berkah ya, dalam mencari rezeki, dalam rangka mencari rezeki, beribadah kepada Allah. Kita niatkan semua karena ibadah teman-teman. Oke teman-teman, beginilah ya ruangan tiap hari saya kerja teman-teman. Sana mesin ya sudah mulai on ya teman-teman. Selamat pagi. Yang sudah bangun mungkin bisa 2 rakaat dulu teman-teman. Sayang ya kalau kalian bangun cuman pipis doang. Nah, kalian sekalian ambil wudhu, kalian tahajud dulu lah sebentar ya, walaupun 2 rakaat ya. Ditutup witir 1 rakaat mungkin paling sedikit. Kita lakukan maksimal mungkin, baik itu kita mencari rezeki maupun beribadah kepada Allah teman-teman ya. Intinya terus berusaha, karena sesungguhnya ikhtiar kita lah, usaha kita lah yang dinilai oleh Allah teman-teman ya. Perkara hasil itu adalah takdir ya. Kita rezeki, jodoh, mati kita sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Tapi intinya ikhtiar kita lah yang dinilai oleh Allah ya. Gimana cara kita mencari rezeki, gimana cara kita menjemput rezeki dari Allah tersebut teman-teman ya. Semoga apa yang saya bagikan setiap hari teman-teman tidak membuat kalian bosan ya. Intinya saya hanya berbagi saja, walaupun toh ini channel jadi sesuatu ya, alhamdulillah. Walaupun tidak ya, hitung-hitung kenang-kenangan teman-teman ya, karena nanti setelah hari tua mungkin ini akan menjadi kenang-kenangan teman-teman ya. Selama saya bekerja di perkebunan Nusantara 8 ini, mudah-mudahan saja apa yang saya cari untuk keluarga saya ini adalah halalan toiban ya. Rezeki yang halal dan baik. Tidak cukup halal teman-teman, tapi baik juga ya. Oke teman-teman, ini baru satu orang saja yang datang nih ya, yang sudah mulai kerja. Yang lainnya mungkin belum pada datang teman-teman. Nah ini ya, ini ada Pak Asep Yanto di sana selagi mau membersihkan belong. Oke teman-teman ya, terus berusaha, terus mencari rezeki dan ikhtiar teman-teman. Nah, ini satu orang lagi. Jang, ayo boski. Boski ayo, boski. Boski ayo. Oke, itu karyawan belong sudah pada datang teman. Ini karyawan penggilingan belum pada datang ya, mungkin sebentar lagi ya. Oke, segitu dulu teman-teman. Kita lanjut nanti nih setelah karyawan pada datang ya. Mungkin kita akan wawancara salah seorang karyawan teman-teman ya. Karyawan saya, karyawan PTP Nusantara 8 ini. Saya skip dulu videonya sebentar teman-teman ya. Oke, Bray ya. Itu kegiatan saya sehari-hari tiap pagi ya. Sudah mulai beraktivitas teman-teman.
teman-teman sebetulnya menjadi pimpinan gitu ya, sekecil apapun ya ada pertanggungjawaban teman-teman, harus kita pertanggungjawabkan nanti ya teman-teman, bukan hanya sekedar memimpin anak buah gitu ya, tapi itu nanti kita akan, menurut saya gitu ya, akan dimintakan pertanggungjawaban kelak ya. Mau pimpinan dimanapun, mau di rumah sebagai kepala keluarga, di pabrik gitu ya, di perusahaan, mungkin kalian jadi leader gitu ya, dimanapun itu, maupun di perusahaan ataupun di usaha sendiri gitu ya, tentu akan dimintakan pertanggungjawaban teman-teman, sekecil apapun itu ya. Makanya ya harus amanah gitu ya, harus amanah, harus memberi contoh gitu ya, sekecil apapun harus kita memberikan contoh kepada bawahan kita ya. Yang paling ringan saja teman ya, seperti melakukan sholat gitu ya. Saya pun pernah berkata ke anak buah saya, kalau ngerokok gitu ya bisa 10 menit 5 menit gantian, tapi kalau untuk sholat kayaknya nggak bisa. Nah, saya pernah bilang ke mereka, ayo sholat gitu ya, gantian. Kalaupun toh kita sudah mengingatkan dan memberi contoh dan mereka tetap tidak mau melaksanakannya, itu kita sudah lepas tanggung jawab teman-teman ya. Yang penting kita sudah mengingatkan dan memberi contoh ya. Begitupun di keluarga ya, sama ke istri kita, ke anak-anak kita teman-teman, selama mereka masih dalam tanggungan kita ya, belum berumah tangga, tentu itu menjadi tanggung jawab kita teman-teman. Begitupun di perusahaan, sekecil apapun kalian misalnya mempunyai bawahan atau kalian menjadi unsur pimpinan gitu ya, sekecil apapun ya, tetap harus tidak hanya sekedar pekerjaannya saja, tetapi memang semua gitu ya. Mereka tidak sholat misalnya, atau tidak puasa, tidak kita tegur ya, kita mungkin nanti akan dimintakan pertanggungjawaban ya di akhirat nanti. Jadi berat sebetulnya dari seorang pimpinan itu ya, sekecil apapun itu ya. Jadi makanya amanat harus kita pegang dengan teguh, terus memberi contoh yang baik pada mereka gitu ya, menyuruh mereka, mengingatkan agar melaksanakan sholat bagi yang muslim, melaksanakan puasa misalnya. Puasa wajib itu kewajiban kita selaku atasan mereka gitu ya. Walaupun toh kita sudah memberi contoh, memberi teguran, mengingatkan sesama muslim, karena tugas kita adalah saling mengingatkan teman-teman ya. Tetap yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya kita sebagai pimpinan, tugas kita selain mengenai pekerjaan, tentunya hal-hal semacam itu saling mengingatkan adalah kewajiban kita semua, apalagi kita seorang unsur pimpinan gitu ya. Oke teman-teman, saya hanya mengingatkan dan mungkin ini menjadi salah satu pengingat buat saya pribadi. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat saya terutama ya. Mudah-mudahan saya pun semakin istiqomah ya menjaga amanat ini, makin mengkompakkan karyawan saya, mengingatkan karyawan saya. Mudah-mudahan dengan usaha saya ini ya, mengingatkan mereka, saya sudah lepas tanggung jawab ya, karena saya sudah mengingatkan mereka untuk sholat misalnya, untuk puasa. Nah minimal saya sudah mengingatkan gitu ya. Toh nanti saya di akhirat kelak tidak akan dipintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di keluarga teman-teman ya, anak-anak kita, istri kita itu menjadi tanggung jawab kita ya. Mereka tidak sholat, tentunya kita yang akan ditegur nanti kalau kita tidak mengingatkan dan tidak menyuruh mereka gitu ya. Oke teman-teman, mohon dukungannya ya, channel ini akan terus berkembang. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat saya terutama. Syukur-syukur yang membuat inspirasi juga untuk kalian gitu ya. Ini channel saya bangun belum lama, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu ya. Kalaupun tidak menjadi sesuatu ya gak apa-apa, itu channel buat menyimpan kenang-kenangannya nanti di hari tua teman-teman. Oke, itu aja konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi. Jangan lupa untuk didukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah nonton ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini dan kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Oke Bray,
Ini dari jam 2 pagi nih kita belum pulang teman-teman ya. Nih sebentar lagi saya ada yang upload mandor yang lain ya. Jadi ngitungnya ya 7 jam teman-teman ya. 7 jam atau 8 jam kalau tidak lancar 8 jam, nambah saya sejam kalau lancar 7 jam. Teman ini di unit atas teman, di unit pelayuan ya. Saya lagi ngontrol ini berapa truk lagi sisanya. Ini kelihatannya di sana ada 4, 5 truk, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah teman-teman, ini teh hasil panen dari orang-orang lapangan ya. Seperti ini nih, coba kita lihat dulu videonya ke belakang teman-teman ya. Atau gini aja teman-teman nih. Nah ini teman-teman. Nah seperti ini ya. Lihat ya teman-teman, seperti ini. Jadi daun teh yang dipetik di lapangan teman seperti ini bentukannya gitu ya. Nanti digiling di penggilingan di mesin yang berputar itu di unit saya. Nah ini teman-teman ya. Nanti akan menjadi serbuk-serbuk teh yang siap kalian minum teman-teman ya. Nah, seperti ini penampakannya ya. Oh, ini banyak disimpan di atas whiting trough. Ini namanya nih whiting trough teman-teman. Ini yang kosong namanya nih whiting trough ya. Ini berupa semacam apa ini ya? Ini semacam penghalang tapi ada berpori teman-teman ya, seperti milionet ya, berpori, dan dia dikasih angin dari bawah, angin hangat untuk melayukan pucuk yang disimpan di atas whiting trough ini teman-teman. Seperti ini teman-teman penampakannya ya. Nah ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu teman-teman ya, pengolahan teh di tempat saya bekerja. Prosesnya cukup panjang teman kalau proses pengolahan teh ya. Kalian bisa minum teh seger gitu ya. Itu prosesnya panjang, mulai dari dipetik dari bagian pemetikan di lapangannya dari pohonnya, kemudian diangkut di truk ya. Kemudian setelah itu dibeberkan di sini ya, di whiting trough ini teman-teman, dibeberkan, kemudian dibalikan supaya pelayuannya rata ya, supaya si pucuknya itu rata gitu ya, si layunya rata. Jadi kan harus layu teman-teman, kalau masih berair kan dari kebun teh itu seger ya, berair. Nah di sini proses pelayuan itu menghilangkan sebagian kadar air teman-teman ya, untuk membantu nanti proses pengeringan belong ya. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sepertinya saya closing dulu ya, karena sebentar lagi, sejam lagi saya di-upload. Nah teman-teman, untuk perjalanan hari ini cukup melelahkan ya, dari jam 2 tadi pagi teman-teman ya. Saya belum di-upload, sekarang sebentar lagi di-upload. Ada manor pengganti yang meng-upload saya. Saya istirahat, saya tidur, saya makan, saya makan, saya tidur ya, pulang istirahat, lalu mungkin nanti bangun-bangun menjelang sholat duhur teman-teman ya. Sekian, terima kasih teman informasinya untuk vlog hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan cukup memberikan gambaran jelas tentang profil saya ya, tentang siapa saya gitu ya. Bisa biar kalian bisa lebih kenal dengan saya. Silahkan berkomentar di kolom komentar ya, dan jangan lupa tulis subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next konten.